Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok yang beranggotakan Anandita, Azlina, Dava, Fahmi, Vindal, Griselda, Naufal akan menjelaskan tentang kerajinan daur ulang limbah sebagai solusi mengurangi limbah di lingkungan sekitar. Saya Jelina Aulia Syarifah dari kelas 11 IPS 3. Saya sendiri akan menjelaskan tentang permasalahan limbah. Limbah adalah sisa dari usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau berbahaya karena sifat, konsentrasi, dan jumlah, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kehidupan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai, rekalsitran, logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikrobia, patogen, dan parasit. Pada saat ini, perkembangan industri di Indonesia semakin pesat. Banyaknya industri dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif industri antara lain terciptanya lapangan pekerjaan dan pemanfaatan teknologi baru di berbagai bidang. Adapun dampak negatifnya berasal dari limbah industri yang dibuang, yaitu berupa limbah cair yang mengandung zat-zat yang merugikan pada masyarakat sekitar. Terdapat berbagai macam limbah yang beredar di lingkungan sekitar akibat dari pesatnya industrialisasi. Berikut penjelasannya. Saya Nandita Putri Maheswari. Saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan oleh limbah. Yang pertama, ada sampah plastik jadi masalah global. Sejak akhir abad ke-20, produksi plastik memang sangat tinggi mengingat beberapa hal kelebihan yang ditawarkan seperti harga yang terjangkau, fleksibel, dan juga memiliki daya tahan yang tinggi. Meskipun demikian, material atau bahan plastik yang mudah tersebut membutuhkan bertahun-tahun untuk dapat terurai. Bahkan beberapa plastik puluhan tahun masih tersisa di beberapa tempat pembuangan akhir. Dengan waktu urai yang lama, faktanya proses atau jumlah produksi tidak akan berkurang sama sekali dan bahkan seakan menjadi gaya hidup perkotaan untuk menggunakan berbagai alat berbahan plastik. Hal ini terjadi di berbagai belahan dunia seperti Amerika Serikat, Britania Raya, Tiongkok, hingga Indonesia, yang turut menyumbang angka plastik sampah yang sangat tinggi. Yang kedua, ada sampah plastik sebagai polutan laut. Sampah plastik yang menyerang level global juga menjadi masalah untuk laut sebagai sumber penghasilan sekaligus kehidupan. Pasalnya, sampah yang tidak terjaring dan lolos dari proses seleksi akan mengalir ke laut. Beberapa negara berkembang menyumbang angka yang cukup tinggi dari jumlah plastik yang gagal tersortir hingga akhirnya berakhir di laut. Beberapa alasan utama adalah minimnya rasa kepedulian terhadap gaya hidup yang bersih. Sampah yang berakhir di laut juga dimulai dari rasa acuh untuk membuang sampah melalui selokan, aliran sungai, atau danau yang akhirnya mengalir hingga ke laut. Volume sampah yang merusak laut akan mengurangi beberapa hal seperti tercemarnya laut dan klasifikasi sampah plastik sebagai polutan tingkat tinggi. Beberapa negara seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang masih berusaha menghasilkan sistem daur ulang yang efektif. Tersebarnya sampah plastik juga terbukti merusak lingkungan dan dampak yang sangat signifikan. Yang ketiga, sampah plastik merusak ekosistem. Selain dari laut, tentu banyak hal yang rusak dari ekosistem dunia. Tatanan hidup yang teratur perlahan akan sirna seiring tingginya proses pembuangan sampah laut. Banyak yang cukup acuh terhadap ekosistem yang bersih seperti menjaga kebersihan lingkungan termasuk dengan lautan, hutan, dan bagian lainnya. Sampah plastik memang merusak ekosistem, terlihat dengan berubahnya beberapa sungai yang dipenuhi dengan limbah industri maupun rumah tangga. Hewan yang biasa menghiasi sawah atau danau juga perlahan hilang dengan kurang teraturnya cara pembuangan sampah plastik. Yang keempat, dampak plastik terhadap hewan laut. Ketika pembahas ekosistem, tentu membicarakan seluruh bagian atau seisinya. Laut sendiri memiliki banyak biota atau hewan laut yang sangat penting dalam menjaga ekosistem tetap terjaga. Sampah plastik yang sulit terurai akan tetap mengambang dan menghiasi laut. Bahkan bisa saja merusak bagian dasar laut seperti penumpukan sampah plastik. Tidak jarang ada skenario hewan yang menyalahartikan sampah plastik sebagai makanan dan berakhir dalam kasus adalah seekor paus jantan yang terdampar di pantai daerah Skotlandia. Dengan hasil otopsi yaitu meninggal karena mengonsumsi 100 kg sampah.
Saya Dava akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Anandita. 5. Penumpukan sampah di TPA. Sampah yang tidak terurai dengan baik dengan volume yang banyak juga menghiasi berbagai tempat, termasuk tempat pembuangan akhir atau TPA. Pemerintah DKI Jakarta sendiri menggunakan beberapa lokasi tempat, bahkan harus meminjam TPA dari Kota Bekasi yaitu TPA Bantar Gebang untuk menampung sampah yang sangat banyak. Alhasil menumpukan ini menjadi kasus tersendiri dengan volume sampah yang terus berkembang di setiap tahunnya. 6. Plastik sulit terurai. Plastik sendiri memang sangat sulit terurai karena dari banyaknya plastik, hanya sekitar 20% yang sukses didaur ulang. Plastik sendiri dapat bertahan sangat lama di bumi sehingga 60-70 tahun. Serta plastik yang dibuat pada awal tahun 2000-an kemungkinan masih ada hingga saat ini. Tentu dengan sampah yang sulit terurai perlu diatasi dengan beberapa hal, salah satunya dengan cara mengurangi penyebaran sampah plastik. Sampah plastik sendiri dapat dikurangi dengan proses 3R atau dengan menahan penggunaan bahan plastik seperti membawa tas saat berbelanja atau membawa botol minum saat bepergian. Kampanye Donan Aqua dengan nama Bijak Berplastik yang berkomitmen untuk mengumpulkan sampah plastik di lingkungan lebih banyak dari yang digunakan pada tahun 2025. Adapun cara melakukannya ialah dengan meningkatkan program bisnis sosial untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah plastik. Aqua melengkapinya dengan mendukung teknologi untuk mengumpulkan lebih banyak. 7. Pengelolaan daur ulang tidak membutuhkan ruang dan lahan yang besar. Bahan-bahan yang didaur ulang dapat menggunakan lagi untuk memenuhi kebutuhan Anda. 8. Membutuh menekan dan mengurangi polusi di lingkungan sekitar Anda. Pada umumnya, sampah atau botol plastik pada umumnya hanya dibakar agar lingkungan Anda bersih. Namun, tahukah Anda bila pembakaran tersebut dapat menyebabkan polusi? Oleh karena itu, Anda harus bijak dalam memilih. Mengapa hal ini? Karena dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, Anda dapat menggunakan untuk dilakukan daur ulang. Saya Fahmi Sidik akan menjelaskan manfaat mendaur ulang limbah sampah plastik. 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan dibukanya peluang usaha, maka dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Hal ini dikarenakan daur ulang barang bekas dapat bernilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan secara otomatis. Anda akan menghasilkan uang dan meningkatkan pendapatan Anda. 2. Mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Daur ulang menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Mengapa adanya daur ulang? Kita bisa memanfaatkan botol plastik, bungkus plastik, dan deterjen, makanan ringan, dan lain-lain. Dibuat kerajinan yang bernilai ekonomis. 3. Mencegah timbulnya penyakit. Tumpukan sampah dapat menyebabkan sumber penyakit. Oleh karena itu, Anda harus pandai memilih sampah. Alangkah baiknya jika dibuat tong yang berbeda untuk memisahkan sampah agar dapat dilakukan daur ulang botol bekas dan barang bekasnya. Nah, berikut contoh kerajinan daur ulang dari limbah. Saya Vindara Nathan akan mengajak untuk mendaur ulang limbah dari plastik. Marilah kita memanfaatkan sampah daur ulang. Selain bisa menghasilkan seni dan uang, kegiatan dari daur ulang ini juga dapat mengurangi banyaknya sampah di lingkungan. Kegiatan daur ulang terhitung mudah, bahan baku yang mudah didapat dan juga tidak memerlukan bahan-bahan yang mahal. Terima kasih. Saya Vindal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.